waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya Siti Nurwatin dari SD Islam Nabawi. Kebetulan saya juga calon guru penggerak angkatan 5, mendapatkan tugas di modul 3.1 untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan sekolah yang terdekat dengan sekolah saya. Yang kedua ini saya di sekolah SDN Kedung 1 bersama Pak Sehuri selaku kepala sekolah dan bina sekolah yang akan saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di SDN Kedung 1. Terima kasih. Siap ya? Langsung saja. Di sini Bapak, saya mendapatkan tugas tadi untuk demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1 dengan mewawancarai pengambilan keputusan yang ada di SDN Kedung 1. Tentunya pada saat Pak Zain menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ada keputusan-keputusan yang harus diambil, apa itu keputusan baik yang itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, di sini ada sebuah kasus-kasus yang memang harus segera diselesaikan dan diputuskan apabila telah terjadi. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana Anda selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin ya kasus-kasus yang telah terjadi atau dialami, gitu saja. Ini yang ditanyakan? Ya, langsung saja untuk mengidentifikasi kasus-kasus dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika atau rujukan moral. Biasanya seperti ini, Bapak. Dalam dilema etika itu pada saat kita memutuskan sesuatu dan kejadian itu sama-sama benar, memiliki nilai-nilai yang sangat benar, tapi kita harus tetap memutuskan salah satu di antara mereka. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siti Nurwatin, SPD. Sebelumnya kenalkan saya Sehuri di Kepala di Kedung 1. Sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Siti Nurwatin, ini mohon maaf saya menggunakan sarung pakai kopiah ini karena dalam rangka Hari Santri Nasional. Oke, mohon maaf sekolah saya sarungan seperti itu. Terima kasih Bu Siti Nurwatin. Pertanyaan penjaringan yang pertama ini terkait bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika. Sesuai yang saya ketahui secara prosedur untuk mengidentifikasi kasus atau masalah terkait etika itu ada beberapa cara. Yang pertama harus mengenali aspek-aspek permasalahan etika atau moral tersebut. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sebelum kita memutuskan suatu masalah. Demikian yang saya jawab. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Ya, memang dalam suatu kasus kita harus memang memiliki cara. Yang pertama itu tadi menyebutkan mengenai aspek etika, kemudian menentukan siapa yang terlibat dan mengumpulkan fakta-fakta yang telah ada. Ya, menurut saya ini sudah masuk dalam cara yang tepat untuk mengidentifikasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Menurut kami, Bu Siti Nurwatin, kasus apabila terjadi kasus yang mana keduanya itu positif atau baik, itu adalah kita harus mengambil satu yang terbaik. Maka yang kami laksanakan adalah yang pertama, saya mengadakan musyawarah atau rapat guru, dewan guru. Yang kedua, menentukan
atau memprioritaskan risiko yang terkecil apabila itu ditetapkan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil keputusan sehingga tidak ada pembiaran. Demikian mungkin yang saya jawab. Dalam musyawarah rapat guru, mungkin ini ada pihak yang dilibatkan selain guru atau gimana? Ada kepentingan seperti itu? Ya, menurut pertama itu apabila mungkin cukup dewan guru dengan kepala sekolah, atau kedua kalau belum juga menentukan tidak temu bisa mendatangkan stakeholder yang terkait, contoh pemimpin sekolah, wali murid yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Terima kasih untuk jawabannya nih. Untuk musyawarah memang kalau sekupnya kasus-kasus yang dikira itu kecil mungkin bisa diselesaikan guru dengan kepala sekolah. Iya. Namun kalau memang kasus-kasus yang dianggap itu sudah melebihi dari apa yang kita targetkan bisa mengundang stakeholder tadi. Iya. Terima kasih untuk selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Mungkin ada langkah-langkah khususnya yang dilakukan. Langkah-langkah yang kami laksanakan apabila kasus-kasus itu terjadi, saya menguji paradigma benar dan salah hasil temuan pada poin yang pertama. Tadi ada 3 poin, ada 3 yang mengenai aspek menentukan siapa saja yang terlibat, ketiga fakta-fakta yang relevan menunjukkan. Nah, itu yang sebagai bahan untuk menguji orang tersebut benar atau salah. Yang kedua, mencari solusi yang terbaik. Demikian. Tadi saya ulangi ya, untuk langkah-langkah yang benar harus menguji benar salahnya, kemudian segera mencarikan solusi apa dari kasus-kasus yang terjadi. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut kami, hal-hal yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah yaitu melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Kemudian itu menurut pandangan kami yang paling efektif. Memang dalam pengambilan keputusan jalur musyawarah ini sering diambil karena memang dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar daripada jalur-jalur yang lain. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat-saat kasus dilema etika? Misalnya gini, dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan yang membuat keputusan itu harus diambil. Kira-kira apa saja? Ya. Memang benar semua keputusan itu ada risikonya. Agar risiko itu bisa kurang atau terkurangi atau kecil, itu kami selalu musyawarah yang pasti. Semua pusat itu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang karena kepentingan orang itu berbeda. Tetapi saya tetap melakukan keputusan tetapi dengan risiko yang terkecil. Demikian, mungkin ada kurang, mohon maaf. Ya, Pak. Jadi memang sebuah keputusan memang kadang ada yang pribadi yang memang tidak puas dengan apa yang kita putuskan. Namun memang sudah melakukan tantangan tersebut, yaitu dengan mengambil risiko terkecilnya sehingga nanti tidak merugikan beberapa pihak yang merasa dirugikan. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan?
misalnya pada satu saat terjadi kasus langsung diselesaikan tempat itu, apa memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan, apa dengan cara yang lain? Terima kasih. Bila kasusnya kecil itu cukup dikomunikasikan atau dimusyawarahkan sehingga tidak melebar. Dan apabila dimusyawarahkan tidak juga menemukan titik temu, kita membaca jadwal terkait pemetaan masalah atau problem solving dengan perencanaan yang matang, insya Allah bisa menentukan atau memutuskan suatu masalah. Dan yang ketiga, dengan cara yang kedua itu pun apabila masih belum menemukan ketemu, maka kami serahkan ke pihak yang berwajib. Itu menurut kami berarti kasus kalau kecil, kasus lingkupnya kecil mungkin langsung diselesaikan dengan diskusi atau musyawarah gitu. Iya, jadi untuk jadwal sendiri sebelumnya sudah ada jadwalnya atau belum punya? Ya belum punya, maka akan dibuatkan, akan disusun, dibuatkan direncanakan jadwalnya. Untuk membuat permintaan penyelesaian. Iya. Memang harusnya ada suatu wadah Bapak dalam membahas suatu masalah yang sekiranya lingkupnya besar, utama terhadap pembelajaran. Itu harusnya ada komunitas praktisinya di sekolah. Jadi istilahnya apa ya? Komunitas kecil lah di sekolah untuk membahas masalah pembelajaran. Nah, di situ ya. Untuk nanti kedepannya mungkin ada jadwal khusus di luar jadwal yang lain, mungkin bisa dijadwalkan untuk menyelesaikan khusus terkait dengan masalah kasus-kasus yang terjadi atau dengan masalah pembelajaran. Iya, apabila memang benar. Itu di sekolah kami belum ada jadwal khusus, tetapi apabila dibutuhkan maka kami akan membuat jadwal. Itu ada kabar hadir, ada berita acara, ada foto-foto, ada hasil musyawarah. Ya itu nanti dengan banyak orang yang terlibat sehingga insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Karena nanti tidak hanya kami dan dewan guru, tapi juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kami. Terus selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ya. Dan faktor-faktor yang mempermudah pekerjaan kami adalah alhamdulillah di SDN Kedaton 1 ini guru-gurunya sangat peduli dengan sekolah. Dan dengan kepedulian itu bisa membantu pekerjaan kami dalam mendidik anak-anak dan mengatasi masalah yang ada di sekolah kami. Yang kedua, wali murid komite itu dengan sekolah itu memberi dukungan penuh, sehingga dengan dukungan itu kami pun ya alhamdulillah tidak ada banyak masalah. Kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Demikian. Saya rasa untuk memang faktor atas seorang yang baru selama ini sudah sangat optimal ya peranannya bagi pengambilan keputusan di SDN Kedaton 1. Untuk selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di 5 etika? Ya, ini terkait pengalaman yang terbaik dalam suatu keputusan adalah kerjasama yang baik akan menghasilkan keputusan yang bijaksana yang insya Allah akan memuaskan semua pihak. Jadi kata kuncinya seperti itu. Ya. Terima kasih. Memang kerjasama akan mengambil keputusan yang bijaksana. Iya. Karena memang dalam suatu lembaga memang harus diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan sekolah ini supaya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Iya.
mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan untuk tugas saya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga nanti hal ini juga akan menambah pengetahuan dan wawasan saya dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Iya. Demikian wawancara hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.